Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak izin sebentar sedang aktif Pak. Sedang apa? Baik, kita awali dengan berdoa ya. Mudah-mudahan hari ini ada kebaikan bersama untuk kita. Doa silahkan. Amin ya robbal alamin. Baik, hari ini siapa yang bertugas menjadi kelompok pemantik diskusi? Kelompoknya siapa? Halo Sylvia, ada? Ini Pak, kelompok 4. Oke. Rania. Oh, Rania ya. Rania dengan siapa Rania? Kelompok Rania, Pak. Sudah siap? Dengan Karumiati dan Kataar. Sudah Pak, ini sudah siapkan. Oh iya, baik, silakan ya. Mohon izin sudah tampil belum ini? Tadi sudah tampil, jangan keluar dari file. Oh, itu. Ini udah? Ada? Sudah. Sudah. Ya kita mulai. Buka siapa? Wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Sidik dan teman-teman. Kami dari kelompok ini yaitu modul 4 kelompok kami. Kelompok dari sebagai ketua Kak Taar dan saya sendiri Rumiati. Yang pertama yang akan membacakan oleh tujuan berbicara yang berbeda-beda. Ragam bahasa yang akan dibahas yaitu ragam bahasa secara umum dan ragam bahasa untuk keperluan akademik. Ragam bicara secara umum. Berdasarkan tujuan berbicara. A. Berbicara argumentatif. Bertujuan untuk meyakinkan orang lain. Contoh, pembicaraan dalam sidang pengadilan. B. Berbicara persuasif. Bertujuan untuk mempengaruhi orang lain. Contoh, iklan produk di TV. C. Berbicara ekspositif. Bertujuan untuk memperluas wawasan pendengar atau informatif. Contoh, seminar, ceramah, pidato, dan lain-lain. D. Berbicara deskriptif. Bertujuan untuk memberikan gambaran pada pendengar tentang suatu objek. Contoh, keterangan saksi kepada polisi. E. Berbicara naratif. Bertujuan untuk menceritakan kejadian yang dialami atau diimajinasikan pembicara. Contoh cerita pengalaman. 2. Situasi berbicara. A. Kegiatan berbicara formal.
Disebut formal karena terikat dengan situasi, tempat, dan prosedur tertentu. Contoh, pidato, wawancara, seminar, dan sebagainya. B. Berbicara non-formal. Bicara non-formal adalah berbicara yang tidak mementingkan unsur gramatikal kalimat dan sangat tergantung kepada kesepahaman konteks ketika kalimat diucapkan. Contoh, percakapan bertelepon, tukar pengalaman, dan lain-lain. 3. Jumlah pihak yang terlibat dalam berbicara. A. Berbicara individual, yaitu dilakukan oleh satu orang pembicara, contoh, monolog dan pidato. B. Berbicara kelompok, yaitu melibatkan banyak pembicara bertujuan lain untuk mencapai kesepakatan, memperluas pengetahuan dan wawasan, atau untuk meyakinkan dan mempengaruhi pendengar. Contoh, diskusi, seminar, negosiasi, wawancara, dan lain-lain. Alur komunikasi dalam berbicara. A. Berbicara monolog, yaitu berlangsung satu arah. Biasanya hanya untuk bersifat informatif. Contohnya pengumuman dan pidato. B. Berbicara dialog, yaitu yang dilakukan dua arah. Dapat diwujudkan dalam beberapa format. 1. Membicara dengan banyak mitra. 2. Pembicara dengan satu mitra bicara. 3. Banyak pembicara dengan satu mitra pembicara. C. Berbicara polilog, yaitu melibatkan partisipan lebih dari 2 orang penutur. Partisipan terlibat aktif dalam berkomunikasi. Contoh, musyawarah diskusi atau debat. Selanjutnya, ragam bicara untuk keperluan akademik. Di dunia pendidikan, kegiatan berbicara sangat mendukung keberlangsungan sebuah pembelajaran, baik sebagai pengantar maupun materi pembelajaran. Selama ini, kegiatan pembelajaran didominasi oleh kegiatan berbicara. Ada banyak ragam kegiatan berbicara terkait dengan keperluan akademik. Ragam yang akan dibahas antara lain wawancara, diskusi kelompok, debat, ceramah, seminar, dan presentasi. 1. Wawancara digunakan untuk memperoleh data, baik dilakukan secara lisan maupun tulisan. Dalam KBBI ada 3 pengertian wawancara. A. Tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan di TV. B. Tanya jawab direksi perusahaan dengan pelamar pekerjaan. C. Tanya jawab peneliti dengan narasumber. Seorang peneliti menjaring data yang akan diteliti dapat dilakukan dengan wawancara. Berdasarkan pengertiannya, dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dengan seseorang atau narasumber untuk memperoleh informasi tertentu untuk keperluan media massa, penelitian, dan diagnosis keterampilan berbahasa. Hal yang mendasar adalah kegiatan tanya jawab. Maka dari itu, seorang pewawancara perlu memiliki keterampilan menyusun dan mengajukan pertanyaan, yaitu menguasai masalah yang akan dibicarakan, menguasai teknik bicara. Seorang pewawancara juga perlu memiliki kemampuan khusus, yaitu jenis-jenis pertanyaan wawancara, menyusun pertanyaan, memahami aturan dalam wawancara, dan mempersiapkan wawancara. A. Jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara. 1. Pertanyaan latar belakang atau demografis. 2. Pertanyaan pengetahuan. 3. Pertanyaan pengalaman atau perilaku. 4. Pertanyaan opini atau nilai. 5. Pertanyaan perasaan. 6. Pertanyaan sensori.
Trikus menjelaskan bahwa ada beberapa pertanyaan dalam wawancara yang berasal dari Yunani kuno yang perlu dipelajari. Pertama, pertanyaan informatif. Pertanyaan informatif ini biasanya digunakan oleh wartawan atau pewawancara yang sudah memiliki pengetahuan tentang si narasumber, juga paling tidak memiliki pengalaman di bidang yang akan dikupas oleh si pewawancara, tentunya dengan bahan serinci. Yang kedua, ada pertanyaan untuk mengontrol. Selain untuk mengontrol, pertanyaan ini juga disampaikan untuk mengetahui apakah pendengar masih menyimak atau mendengar. Paling tidak, ketika kita mengajukan pertanyaan, narasumber masih mendengarkan apa yang kita ajukan. Jangan sampai ketika kita bertanya, si narasumber malah asik main handphone. Maka dari sinilah perlunya mengontrol pertanyaan dengan melihat kesigapan narasumber ketika diwawancara. 3, pertanyaan jebakan. Biasanya pertanyaan ini digunakan untuk menangkap dan memancing reaksi dari narasumber. Jika kita ingin mengetahui lebih detail lagi tentang permasalahannya, atau istilah sekarang disebut dengan kepo, kita pengen kepo lagi nih masalah yang lebih dalam. Nah, kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat narasumber ini bereaksi atau menimbulkan reaksi. Dan perlu diketahui, menjebak bukan berarti harus membuat narasumber itu marah, tapi menggali informasi yang lebih detail dari narasumber. Yang keempat, ada pertanyaan untuk mengaktifkan. Pertanyaan ini disampaikan untuk membantu narasumber mengingat kembali informasi atau peristiwa yang sudah lama terjadi. Dengan istilah sekarang, flashback. Mengingat kembali beberapa tahun yang sudah dilalui dan kenangan apa yang sudah terjadi pada masa silam itu. Karena kita percaya setiap orang pasti mempunyai masa lalu. Dan informasi ini diangkat kembali oleh si pewawancara berkaitan dengan alur dan tema ketika mewawancarai narasumber. Berikutnya yang kelima, pertanyaan Sokrates. Pertanyaan ini digunakan untuk menggiring narasumber pada suatu jawaban, yaitu iya. Tidak ada jawaban lain, seolah-olah kita ini meyakinkan bahwa narasumber memang pada posisi tersebut. Dan pertanyaannya pun digiring untuk membenarkan apa yang kita tanyakan. Berikutnya pertanyaan retoris. Pertanyaan ini bersifat sugestif. Sugestif itu artinya pandangan dari satu pihak ke pihak lain atau pengaruh. Dan digunakan untuk memutarbalikkan pendapat atau menjadikan tidak jelas. Dapat membuat orang lain menjadi bodoh. Hampir mirip pertanyaan jebakan. Mungkin dalam pertanyaan retoris ini, kita lebih mendalami dan hampir tahu arah permasalahannya. Dan kita menggali sampai mendapatkan poin garis intinya dengan memutarbalikkan pendapat dari pertanyaan tersebut. Berikutnya pertanyaan ofensif. Pertanyaan ini biasanya sering digunakan di dunia politik, ekonomi, atau industri. Dan pertanyaan ini memang sengaja ditujukan untuk tujuan menyakiti orang lain atau menyerang dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa bikin orang itu mengamuk istilahnya. Ketiga, 8, pertanyaan untuk membuka masalah baru. Pertanyaan semacam ini digunakan untuk menawarkan atau memulai pokok atau masalah pembicaraan yang baru. 9, pertanyaan untuk menutup pembicaraan. Tujuan pertanyaan ini adalah untuk menutup suatu pembicaraan. Dan yang 10, pertanyaan alternatif. Dengan pertanyaan ini, orang menawarkan lebih banyak kemungkinan dan jalan baru. Dan sekali pertanyaan alternatif mendorong orang untuk dapat mengambil keputusan. Unsur yang penting dalam rumusan pertanyaan alternatif adalah atau. Berikutnya, menyusun daftar pertanyaan. Seperti yang telah dikemukakan di awal, bahwa kegiatan wawancara merupakan kegiatan yang melibatkan pihak lain, yaitu narasumber. Narasumber merupakan pihak yang sangat penting karena melalui narasumber inilah pewawancara dapat menggali dan mendapatkan informasi selengkap mungkin. Oleh karena itu, ada aturan yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak terlibat dalam wawancara. Yang pertama adalah menggunakan kalimat yang efektif, singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menggunakan pertanyaan terbuka. Ketiga, susunlah kalimat pertanyaan yang mewakili keinginan pembaca. Keempat, susunlah pertanyaan dengan susunan yang logis. Kelima,
hindari penggunaan istilah atau bahasa yang sulit dimengerti narasumber. Dan keenam, ajukan pertanyaan satu persatu. C. Aturan dalam wawancara. Seperti yang tadi ditemukan di awal, bahwa kegiatan berbicara bukan kegiatan yang langsung jadi, tapi memerlukan serangkaian proses. Demikian juga dengan kegiatan wawancara. Perlu persiapan yang matang agar wawancara berjalan dengan baik dan mendapat informasi yang maksimal. Salah satunya adalah, di antaranya adalah berpakaian rapi, mempersiapkan alat yang diperlukan, buatlah janji terlebih dahulu sebelum wawancara, persiapkan mental untuk mengadakan wawancara, kenali sifat-sifat narasumber, dan tentukan permasalahan yang ingin digali dari narasumber. Berikutnya, diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah acara untuk bertukar pikiran tentang suatu masalah. Diskusi kelompok dilaksanakan dalam bentuk kegiatan saling bertukar informasi, mempertahankan pendapat, atau memecahkan masalah. Menurut Hasibuan, diskusi kelompok adalah visi dari dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan dengan saling bertatap muka dengan tujuan atau target yang telah diberikan dengan cara bertukar informasi atau bertahankan. Untuk menjamin lancarnya kegiatan diskusi kelompok, perlu ada suatu peserta yang berperan sebagai pemimpin diskusi. Dalam diskusi kelompok, pemimpin ini disebut dengan moderator. Menurut Bloom, diskusi kelompok merupakan suatu usaha bersama untuk memecahkan suatu masalah dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Didasari dengan jumlah data. 2. Masalah ditinjau dengan selengkap dan sedalam mungkin secara ideal. 3. Pemimpin kelompok memiliki peran, yaitu membantu kelompok untuk memusatkan perhatian pada masalah umum dan dihadapi, membantu meninjau masalah, membantu memberikan sumber-sumber pemecah masalah, membantu kelompok mengetahui terpecahnya masalah dan mengimplikasikannya. Langkah persiapan. Langkah persiapannya adalah merumuskan tujuan yang akan dicapai, menentukan jenis diskusi, 3. Menetapkan masalah yang akan dibahas, 4. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi. Pelaksanaan diskusi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berdiskusi. Yang pertama, memeriksa persiapan, memberikan pengarahan, menetapkan aturan, memberikan kesempatan, dan mengendalikan pembicaraan. 5. Penutup diskusi. Pada akhir dari proses, hendaklah dilakukan sebagai berikut. 1. Membuat pokok bahasan sebagai kesimpulan, dan 2. Mereview jalannya diskusi. 3. Debat. Debat masih termasuk diskusi kelompok, akan tetapi dilihat dari tujuan dan tata caranya, debat memiliki perbedaan dengan diskusi kelompok. Tujuan debat adalah memenangkan perdebatan dengan adu pendapat. Debat memiliki ciri-ciri berikut. 1. Adanya dua pihak yang bertentangan dan saling mempertahankan pendapat, yaitu afirmatif dan negatif. 2. Adanya usaha saling mempertahankan argumen atau pendapat antara kedua belah pihak. Dan yang keempat, ceramah. Banyak yang menyamakan pengertian ceramah dengan pidato. Ceramah dan pidato memang memiliki kemiripan, akan tetapi jika dilihat dari alur komunikasinya memiliki perbedaan. Pidato merupakan kegiatan bicara yang bersifat monolog atau satu arah, sedangkan ceramah bersifat dialog atau dua arah. Agar ceramah berhasil dengan maksimal, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam persiapan ataupun pelaksanaannya. Itu 1A, tahap persiapan, dan B, tahap pelaksanaan. Yang kelima, seminar. Kata seminar berasal dari kata Latin
seminarum, yang berarti tanah tempat menanam benih. Biasanya kegiatan seminar fokus pada suatu topik dan pembicaraan dan peserta dapat berpartisipasi secara aktif. Seminar dilaksanakan dalam bentuk dialog yang dipandu oleh seorang moderator. Kelancaran seminar sangat ditentukan oleh peran dan fungsi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam seminar. Antara lain, A. Pembicara atau pemakalah, B. Moderator, dan C. Notula. Seminar memiliki tujuan tertentu, diantaranya meningkatkan kemampuan seseorang dalam menganalisis masalah secara ilmiah dan mengingatkan kualitas sikap dan perilaku dalam berdialog. Menurut Supriyatna, agar seminar berjalan sesuai dengan tujuan dan mencapai tujuan yang diharapkan, semua pihak yang terlibat harus memperhatikan tata krama seminar, baik pemakalah ataupun peserta. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karangnya. Oke. Organisasi gagasan. Ini yang kegiatan belajar kedua, yaitu ada 2 organisasi gagasan. Yang pertama, menyampaikan gagasan dalam keterampilan berbicara. Tetapi sebelum kita mulai masuk, kita harus tahu dulu mengenai gagasan itu apa. Gagasan adalah produk pemikiran yang dimiliki manusia yang dapat disampaikan baik melalui lisan maupun tulisan. Objek utama dalam berbicara adalah menyampaikan gagasan. Nah, ini dia menyampaikan gagasan dalam keterampilan berbicara. Agar gagasan dapat dipahami, pembicara perlu mengorganisasikan gagasan yang akan disampaikan. Itu yang kedua. Kita akan membahas yang pertama. Nah, ada 7 hal yang harus diperhatikan pembicara dalam mengemukakan gagasan. Yaitu bisa dilihat ya, yang pertama menyampaikan secara terbuka dan didasari pemikiran yang logis, sehat, dan objektif. Yang kedua, menyampaikan dengan bahasa yang jelas dan lancar. Yang ketiga, mengenai permasalahan dan tidak keluar dari permasalahan yang ada. Yang keempat, tidak emosional dan memaksakan pendapatnya. Yang kelima, tidak menjelekkan orang lain. Yang keenam, dapat berupa contoh pelaksanaan dari gagasan yang muncul dari orang lain. Yang ketujuh, mengungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Lalu di sini ada 7 hal tolak ukur penyampaian gagasan. Gagasan selain dikemukakan tentunya harus didukung oleh fakta atau data yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi selain data atau fakta, menurut Suyono, gagasan yang disampaikan perlu dilengkapi dengan data, fakta, informasi, dan pendukung lainnya agar dapat memperjelas gagasan dan sekaligus meyakinkan pendengar. Suyono mengemukakan ada 7 hal yang harus diperhatikan pembicara dalam mengemukakan gagasan, yaitu yang tadi ya. Dan ini 7 hal tolak ukurnya. Maaf Kak, ke atas, ke bawah. Iya, yang nomor 3. Nah, 7 hal tolak ukur dalam penyampaian gagasan, yaitu 1, harus berhubungan dengan masalah. Yang kedua, itu mempercepat pemahaman, penemuan, sebab, dan pemecah masalah. Yang ketiga, tidak mengulang gagasan yang pernah disampaikan orang lain. Yang keempat, didukung faktor, contoh, ilustrasi, perbandingan, dan kesaksian. Yang kelima, menyampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat. Yang keenam, gerak, mimik, nada suara, tekanan, dan intonasi yang digunakan untuk memperjelas gagasan. Yang ketujuh, dikemukakan dengan sopan dan tidak emosional. Lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu mengorganisasikan gagasan dalam keterampilan berbicara. Nah, dalam kegiatan berbicara, berikut ini fungsi organisasi gagasan, yaitu ada 5. 1, menjamin penyampaian gagasan bersifat konseptual, menyeluruh, dan terarah. Kedua, memastikan susunan dan hubungan timbal balik antar gagasan itu sudah tepat dan disajikan dengan baik dan harmonis. Yang ketiga,
memudahkan pembicara menciptakan klimaks yang berbeda. Yang keempat, menghindari pembahasan 2 kali atau lebih. Yang kelima, memudahkan pembicara mencari materi pembantu. Lalu apa saja langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh seorang pembicara dalam mengorganisasikan gagasan yang disampaikan? Yaitu ada 4 di sini, yaitu menentukan tema, mengumpulkan bahan, menyeleksi bahan, dan mengorganisasikan bahan. Lalu tahapan apa saja yang harus disusun dalam organisasi gagasan? Yaitu yang pertama, mencatat gagasan. Yang kedua, mengatur urutan gagasan. Ketiga, memeriksa kembali urutan gagasan. Keempat, membuat kerangka yang terperinci dan lengkap. Kelima, mengembangkan organisasi gagasan. Nah, kerangka gagasan itu ada 2, yaitu ada kerangka topik dan kerangka kalimat. Apa itu kerangka topik? Sebelumnya, apa itu kerangka gagasan? Kerangka gagasan berkaitan dengan susunan dan hubungan setiap gagasan yang akan menjadi pembahasan. Ada 2 macam, yaitu kerangka topik. Apa itu kerangka topik? Yaitu kerangka gagasan yang disusun dengan menuliskan rangkaian butir-butir dalam bentuk topik gagasan. Dan ada kerangka kalimat. Kerangka kalimat adalah kerangka gagasan yang disusun dengan menuliskan rangkaian butir-butir dalam bentuk kalimat. Jadi, kalau kerangka topik itu dirangkai dengan butir-butir dalam bentuk topik, kalau misalkan kalimat itu disusun dengan menuliskan rangkaian butir-butir dalam bentuk kalimat. Lalu di sini ada pengembangan gagasan. Nah, pengembangan gagasan itu ada 3. Jadi pengembangan gagasan, apa itu pengembangan gagasan? Yaitu berkaitan dengan paragraf. Karena gagasan-gagasan tertuang dalam satuan bahasa yang disebut dengan paragraf. Dan cara pengembangannya pun dengan menulis. Jadi paragraf kita tuangkan dalam gagasan kita tuangkan dalam menulis dan terjadilah paragraf gitu. Lalu pengembangan gagasan pun ada 3, yaitu 1 yang A, kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan adalah paragraf yang memiliki kesatuan dan dikembangkan dengan cara menghubungkan satu sama lain dengan kesatuan utuh sehingga paragraf tersebut tidak sumbang. Lalu yang kedua ada kepaduan gagasan. Kepaduan gagasan adalah paragraf yang memiliki beberapa gagasan yang diwujudkan dalam beberapa kalimat. Yang ketiga ada kelengkapan gagasan, yaitu paragraf yang harus memiliki kelengkapan gagasan untuk melengkapi gagasan yang lain agar jelas. Nah, kita sudah selesai ya untuk presentasi pada hari ini. Dan kira-kira ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan tulis di diskusi ya, nanti akan kita jawab. Ya, terima kasih. Mohon izin tutup screen. Silakan, ada pertanyaan? Ada yang mau kelompoknya bertanya, kelompok lain? Baik. Suara saya terdengar ya? Halo? Ada yang mendengar suara? Terdengar, Pak. Oke. Silakan isi daftar hadir di LMS. Sudah? Waktu pengisian daftar hadir sampai jam 12 ya. Jadi
jangan melampaui itu. Jadi silakan pada kesempatan hari ini untuk mengisi daftar hadir secara mandiri melalui LMS. Sudah ada Nur Halimah, Ravanelli, Rebecca Uli yang mengisi presensi. Ya, yang lainnya silakan nanti mengisi presensi di LMS secara mandiri untuk kesempatan pagi hari ini. Waktunya sampai pukul 12. Jadi kalau lewat dari pukul 12 ada yang bertanya, itu absensi kok nggak bisa diakses? Ya memang tidak bisa diakses kalau melampaui batas waktunya ya. Jadi mengisi absensi untuk hari ini secara mandiri, batas waktunya pukul 12. Jangan melewati itu. Jelas ya? Jelas Pak. Baik. Pak, tapi minggu lalu masih yang dipanggil kan Pak ya? Kalau minggu lalu dipanggil. Kalau yang mandiri itu biasanya kalau saya yang mandiri itu di pertemuan ketiga, kelima, dan ketujuh karena bersamaan dengan kuis tugas gitu ya. Kuis tugas. Jadi hari ini kita ada kuis tugas kedua, kuis kedua sudah ada di LMS. Coba silakan dicek. Sudah terlihat belum? Sudah ada ya? Sudah ada? Sudah ada Pak, sudah muncul. Oke, baik. Hari ini silakan mengerjakan kuis kedua. Oke, silakan kerjakan kuis kedua. Batas waktu pengumpulannya sampai besok malam ya, sampai besok malam atau nanti malam itu ya. Akan nanti dilihat. Kemudian ditulis tangan ya, jangan diketik tapi ditulis tangan, kemudian difoto dan dijadikan PDF, kemudian diunggah. Pakai kertas folio lagi Pak? Ya boleh pakai kertas folio juga. Kalau tidak ada kertas folio, kertas HVS A4 juga nggak masalah. Tapi biasanya kalau tidak folio itu nanti miring-miring itu tulisnya ya, naik turun kayak lagu. Iya. Nggak ada garis-garisnya soalnya Pak. Iya, nggak ada garis-garisnya. Asik nulis, toto naik. Terus dilihat, wah kok naik, terus diturunin, toto lebih turun lagi. Nah, jadi kalau folio ada garisnya lebih rapi. Baik, mengenai keterampilan berbicara ini, apakah ada yang mau bertanya? Nggak ada ya, berarti sudah paham ya tentang keterampilan berbicara. Jadi di dalam keterampilan berbahasa itu kita ada 4 domain, ada 4 wilayah keterampilan berbahasa ya. Yang pertama keterampilan menyimak, kemudian keterampilan berbicara, kemudian keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Ini umumnya berurutan berkembangnya. Jadi perkembangan keterampilan menulis itu diawali dengan keterampilan membaca. Keterampilan membaca itu diawali dengan keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara itu diawali dengan keterampilan menyimak. Jadi menyimak itu berkembang lebih dulu, diserap kosakata yang digunakan, melihat bagaimana orang menggunakan kalimat dan tuturan. Kemudian setelah menyimak itu belajar dilafalkan. Kita belajar melafalkan kalimat, belajar melafalkan huruf, kemudian dirangkai menjadi kata, kata dirangkai menjadi kalimat, kemudian tuturan wacana yang lebih utuh itu. Setelah sudah berbicara, maka baru kita melihat bagaimana bunyi-bunyi atau suara-suara itu diasosiasikan dengan simbol-simbol yang tertulis. Nah, misalnya huruf tertentu, kita misalnya huruf A gitu ya, kita baca A, kita bunyikan A, kita suarakan A begitu.
Nah, setelah kita mampu membaca, barulah kita belajar untuk mengungkapkan pikiran kita melalui tulisan. Nah, yang paling kompleks dari keempat keterampilan ini adalah menulis, karena ada kaidah-kaidah kebahasaan yang perlu dipatuhi. Berbeda dengan berbicara. Kalau berbicara itu terikat ruang dan waktu, artinya pembicaraan kita beberapa detik yang lalu, beberapa menit yang lalu itu kecuali direkam baru bisa kita ulang-ulang. Tetapi kalau tulisan dia akan tidak terikat ruang dan waktu, tetapi dia ada di dalam teks. Nah, teks ini akan dibaca oleh orang banyak, berulang-ulang orang membacanya, lebih mudah tersebarnya melalui tulisan, dan akan ada persoalan gramatikal di sana, akan ada persoalan kaidah-kaidah gitu ya, agar apa yang diungkapkan oleh penulis itu bisa ditangkap oleh para pembacanya gitu ya. Nah, ini adalah keterampilan dalam berbahasa. Ada 4 keterampilan berbahasa. Nah, hari ini kita membahas tentang berbicara. Berarti sudah pada tahapan yang kedua ya, setelah menyimak kita berbicara. Kalau kita klasifikasi, maka keterampilan menyimak dan berbicara ini adalah keterampilan dalam tradisi lisan. Sedangkan keterampilan membaca dan menulis itu analah keterampilan secara tulisan. Kalau kita klasifikasikan lagi dengan dilihat dari pemroduksian ya. Jadi keterampilan menyimak dan membaca ini adalah keterampilan yang sifatnya reseptif, artinya memasukkan atau input ya, ke dalam pikirannya manusia, itu pikiran orang. Sedangkan berbicara dan menulis ini adalah keterampilan yang sifatnya produktif karena dia memproduksi. Jadi berbicara ini termasuk keterampilan yang lebih tinggi dari menyimak karena dia memproduksi. Di aspek memproduksi, maka keterampilan berbicara ini dinilai lebih tinggi daripada keterampilan menyimak. Tapi keterampilan berbicara akan sangat terkait dengan keterampilan menyimak. Orang yang kesulitan menyimak, maka dia akan berpotensi terganggu kemampuan berbicaranya. Kalau kalian pernah melihat beberapa kasus yang tunarungu, maka dia akan menjadi tunawicara gitu. Maksudnya agak sulit dia berbicara gitu ya. Pelafalannya, artikulasinya itu tidak bisa, kurang tepat begitu ya, karena dia tidak mendengarkan artikulasi yang sesungguhnya gitu. Dia hanya mungkin membaca dari bibir begitu, dari gerakan bibir. Silakan nanti coba lihat beberapa video-video terkait itu. Bahkan ada salah satu tokoh publik kita, siapa namanya, ibu artis juga, itu dia punya anak seperti itu. Siapa namanya, Dewi Yul ya kalau tidak salah, itu punya anak kemudian terganggu pendengarannya, pada akhirnya kesulitan di dalam berbicara. Baik, ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak ada? Tidak ada. Baik. Tadi sudah disinggung ya mengenai keterampilan berbicara. Ada berbicara formal, ada berbicara tidak formal, kemudian ada teknik wawancara, dan seterusnya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira sisa waktu yang ada saya minta untuk difokuskan rekan-rekan mengerjakan tugas saja ya.
Bagaimana? Setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju ya. Kita tutup sesinya. Tapi bukan berarti setelah ditutup sesi kemudian leyeh-leyeh ya. Maksudnya kalau yang ada pekerjaan ya silakan dilanjutkan pekerjaannya, nanti sore baru dilanjutkan pekerjaan tugasnya. Tapi kalau tidak ada ini ya lebih baik difokuskan saja. Jadi pukul 10, pukul 12 ya sudah selesai pekerjaannya, jadi tidak ditunda. Setuju ya? Setuju, Pak. Setuju. Baik. Kalau setuju, kita silakan kelompok berapa? 5. Kelompok 5 menyampaikan kesimpulan inti dari keterampilan berbicara. Kelompok 5 apa kelompok 4, Pak? Kalian itu kelompok berapa? Kelompok 4, Pak. Oh, kelompok 4. Tadi yang bilang kelompok 5 siapa? Tolong, Pak. Lagi ini, Pak. Iya. Kita LS. Silakan kelompok 4. Kelompok 5 pekan depan aja ya. Jangan lupa pekan depan kelompok 5 dan 6 berarti. Untuk kuis 2 modulnya adalah modul 4, 5 dan 6. Jadi kuis 2 ini modulnya modul 4, 5 dan 6, nanti silakan dicek modulnya untuk mengerjakan tugas 2 ini. Silakan kelompok 4. Baik, sebentar, Pak. Iya. Pak. Ya, gimana? Pak, berarti ini kita ngerjain tugas aja ya, Pak ya? Ya, mau begitu nggak? Atau mau bagaimana? Mau, Pak, ngerjain tugas saja, Pak. Ya, oke, ngerjakan tugas ya. Sampai jam berapa dikumpul, Pak? Dikumpulnya as soon as possible. Besok. Apa? ASAP, ASAP, as soon as possible. Lebih cepat lebih baik kata JK dan Jokowi ya, zaman. Oke. Ya. PDF, Pak. Kenapa? Di foto yang di situ PDF. Iya, PDF Ditulis ya. sama di situ jadi PDF. Betul, seperti tugas yang pertama ya, dijadikan PDF. Oke, Pak. Gampang kan? Oke. Pakai itu scanner dari handphone aja, aplikasi ada. Iya, cam scanner. Cam scanner kan gampang tuh, pakai cam scanner. Tuh. Baik, ayo kelompok 4 kesimpulan ada? Oke, ada. Jadi kesimpulannya bahwa ragam bahasa itu variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dalam konteks ini, ragam bahasa meliput bahasa lisan dan bahasa baku lisan. Ya, begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa hari Minggu pekan depan. Hari Senin liburan, mudah-mudahan jadi tambahan waktu istirahat bagi yang liburannya masih kurang. Masih libur bahasa Indonesia dong, Pak, semuanya, Pak? Hari Senin kan libur tanggal merah. Oh, tanggal merah. Iya, loh, nggak tahu ya? Enggak, Pak. Kamu gak ada liburnya berarti. Every day is holiday. Setiap hari liburan. Baik. Sampai jumpa hari Minggu depan ya, insya Allah kelompok 5 dan 6 silakan bersiap-siap. Jangan lupa presensi mandiri sampai pukul 12 ya. Presensi mandiri sampai pukul 12, jangan lewat dari itu. Dikabarkan ke kawan-kawannya yang mungkin kurang menyimak pada saat hari ini atau mungkin tidak hadir karena berhalangan. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Sidik yang baik hati.
Ini amin, 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 amin. Oke ya, sampai jumpa ya. Saya live duluan.